Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 26. Siva mulai merasakan mual. Sudah hampir 1 minggu Jason melakukan perjalanan bisnis. Tentu saja seorang Jason, pria itu bukan hanya sekedar menjalankan perjalanan bisnisnya di Singapura. Tentu tiap malamnya juga dia wajib ditemani oleh bibit-bibit pilihan yang terbaik dan yang tak pernah disentuh, yang pastinya sepengetahuan Andril melalui panggilannya, ada sekitar 5 orang pemilik bibit terbaik yang ia panggil selain di luar panggilan para pengawal lainnya. Tidak ada pria kejam dan arogan yang membuat Siva merinding ketakutan. Siva bisa merasakan hembusan nafas secara bebas meski hanya sementara. Mansion terlihat sangat tenang karena tidak ada pemiliknya. Sedikit ada yang berbeda di saat tidak adanya pria itu. Bisa Siva rasakan perasaan hampa merayap masuk ke hati perasaannya. Entahlah apa yang sedang dipikirkan oleh Siva hingga memiliki perasaan tersebut. Pagi ini Siva telah selesai melaksanakan tugasnya seperti biasa membersihkan seluruh mansion. Pelayan yang dipercaya oleh Jason selalu melaporkan perbuatannya 24 jam hingga tidak bisa membuat Siva bertindak untuk kabur. Terlintas di pikiran gadis itu untuk melarikan diri kedua kalinya, tetapi ketika mengingat jika tuan mafia kejam itu bisa saja melenyapkannya dari dunia membuat Siva mengurungkan niatnya. Siva berdiri di depan pintu utama, memandang ke sekeliling halaman yang penuh dengan penjagaan. Terlihat cuaca yang mendung dan sedikit berangin. Siva, hidupmu malang sekali, batinnya dalam hati. Andai saja waktu itu aku tidak bekerja sebagai supir taksi online, pasti sekarang aku tidak terjebak dengan jeratan dendam dari Jason. Gerutu Siva dengan tatapan sendu. Tep. Siva menggantungkan ucapannya sejenak. Kembali mengingat peristiwa yang menyeret namanya. Siapa orang yang mendorong Nyonya Meida? Aku yakin jika Elbu Jason tidak menyeberang secara sembarangan. Gumamnya pelan. Gadis itu mondar-mandir di teras depan dengan bertopang dagu. Apa sebaiknya aku memberitahu hal itu pada Jason? Siapa tahu dia akan membebaskanku dari semua siksaan ini. Tidak. Pasti pria itu menyangka aku membuat alibi yang tidak masuk akal. Sebaiknya aku cari tahu sendiri. Pasti ada CCTV di area tempat kejadian itu. Siva menghentikan langkahnya. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk meminta izin pada Bibi Mira. Setidaknya sekarang aku sudah memiliki cara untuk menuntaskan masalah ini. Kemudian Siva kembali masuk ke dalam mansion. Tapi tiba-tiba saja arah fokus Siva berubah menatap taman kecil yang berisi bunga mawar putih yang sengaja ditanam di sana. Gadis itu pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam dan berjalan ke arah taman tersebut. Siva baru tahu kalau Jason memiliki banyak taman di area mansion. Bunga mawar putih. Kasihan sekali nasibmu bunga, tidak jauh berbeda dengan ikan-ikan peliharaan Jason. Untuk apa menanam bunga jika tidak dirawat seperti ini? Dasar pria kejam. Nona Siva, apa yang Anda lakukan? Sergah Bibi Mira yang menghampiri Siva ketika melihat gadis itu di area taman.
Siva menolehkan kepala pada sumber suara. Bibi Mira. Nona sedang melakukan apa? Tanya ulang kepala pelayan tersebut. Ah. Aku sedang melihat-lihat bunga mawar putih ini, Bibi, jawab Siva. Bunganya sangat layu tanpa ada air setetes dan pupuk. Apakah tidak pernah dirawat? Lalu untuk apa Tuan menanamnya? Bibi Mira menghela nafas sejenak kemudian menarik pelan tangan Siva agar tidak terlalu dekat dengan taman. Ini adalah taman Nyonya besar. Dulu beliau selalu merawat tanamannya mulai pagi hingga sore hari. Tapi setelah kepergiannya kami semua dilarang merawat bunga-bunga tersebut Nona. Tuan tidak ingin melihat kenangan dari mendiang elbunya, jelas Bibi Mira dengan suara sangat pelan. Kenapa Bi? Seharusnya bunga ini dirawat sehingga kenangan dari Nyona Meidar masih bisa kita rasakan. Justru dengan cara itu bisa mengobati rasa rindu. Jason benar-benar aneh. Seharusnya jika pria itu mencintai sang ibu justru semakin merawat peninggalannya bukan malah membiarkannya rusak. Sudahlah Nona. Lebih baik Anda masuk ke dalam untuk beristirahat. Saya sudah menyiapkan makan siang untuk Anda, Nona. Siva menatap taman tersebut. Ada perasaan tidak rela ketika melihat banyak bunga yang layu. Ayo Nona. Saya takut jika ada pengawal yang melihat di kawasan sini nanti mereka melaporkannya pada Tuan Jason, ajak Bibi Mira untuk masuk ke dalam mansion. Dengan perasaan berat hati dan sedikit tidak rela, Siva pun menuruti perkataan Bibi Mira, lagi pula perutnya juga sudah meminta makan. Semenjak kepergian Jason membuat gadis itu makan secara lahap, biasanya Siva harus mengikuti jam makan yang ditetapkan oleh Jason, dan sekarang Siva tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada sebelum pada akhirnya Jason kembali ke kawasannya. Silahkan Nona, ini saya membuatkan Anda sebuah makanan dari Italia. Ada sepotong salmon di atas daun arugula, lalu pasta dengan saus tomat, salad, baguette dan buah anggur. Jelas kepala pelayan itu menjelaskan secara rinci menu makan siang Siva. Siva tidak jadi mendudukkan diri di kursi meja makan. Ketika gadis itu menghirup aroma amis dari ikan salmon langsung membuat seisi perutnya terasa mual. Padahal Bibi Mira sudah mengolah ikan salmon tersebut dengan benar. Semua hal yang ada di perut Siva seketika minta dikeluarkan. Ada apa, Nona? Tanya Bibi Mira dengan khawatir. Wajah nonanya terlihat pucat. Huweyek, huwek. Siva berlari menuju wastafel setelah itu memuntah cairan dari mulutnya. Uhuk, uhuk. Nona, apa Anda baik-baik saja? Apa ada yang salah dengan makanannya? Tangan Bibi Mira membatu memijat pada belakang leher Siva. Perutku mual, Bibi. Sepertinya aku sedang tidak enak badan, jawab Siva. Anda terlalu kelelahan Nona. Sebaiknya sekarang Anda beristirahat saja, gunakan waktu sebaik mungkin sebelum Tuan Jason datang, saran Bibi Mira. Baiklah Bi, aku akan naik ke lantai atas. Maaf sudah membuat Bibi khawatir. Balas gadis itu tersenyum hangat.
Saya akan menyuruh Chef Samuel membuatkan sup ayam agar badan Nona terasa lebih baik. Terima kasih, Bibi. Lalu Siva berjalan menaiki tangga menuju ke kamarnya. Sudah tidak menghirup aroma ikan salmon tetapi rasa mualnya tidak kunjung reda. Sepertinya Siva benar-benar kurang beristirahat. Ceklek, setelah pintu terbuka gadis itu langsung merebahkan diri di atas ranjang, membiarkan badannya yang masih tertempel oleh keringat. Sekarang bukan tentang membersihkan badan tetapi rasa mual serta pusing yang dilanda Siva. Huek. Lagi, Siva berlari menuju ke kamar mandi dan kembali memuntahkan cairan putih bening dari mulutnya. Kenapa perutku terasa diaduk-aduk? Monolog Siva seperti ada yang salah dari dalam tubuhnya. Aneh sekali, biasanya aku tidak pernah mual ketika menghirup bau ikan salmon. Siva memandangi wajahnya yang pucat di cermin dalam kamar mandi. Sejak semalam memang badannya terasa sangat lelah, bahkan sedikit sensitif terhadap bau, dan pagi tadi ketika mengepel lantai pun Siva tidak suka mencium aroma pewangian, lalu ini tadi mual hanya dengan mencium aroma ikan salmon. Benar-benar tidak beres. Lanjut ke bab 27.